Siapa sih bang yang tenang namanya berumah tangga, orang tua kita lihat apa hari kita berantem mulu, pukul-pukulan. Ya Allah. Kan kenanya kan ke batin bang. Iya, iya. Jadi saya situ juga udah mulai lah namanya merenggangkan dengan agama saya lah istilahnya. Saya hidup di jalan luar lah, jalan orang berdosa kalau dibilang bang. Hmm. Dia ini kan orang Islam, Mm-mm. tapi saya salut sama dia, dia ibadahnya itu salut bang. Hmm. Rajin, ditambah lagi dia sekarang udah berbakti dengan orang tuanya. Oh, Setiap apa, Masya Allah. setiap ada cara kayak ceramah itu dia ikut. Ikut datang pengajian gitu. Saya penasaran dong, Hmm. kayaknya adem banget kalau hidup punya Tuhan ya kan. Iya. Di tahun 2016 itu saya sering tidur, kalau saya buat nakal saya sih di luar, tapi kalau saya nggak tahu kenapa buat istirahat tidur itu di masjid terus saya cari. Oh. Itu yang saya bingungin, kenapa setiap di masjid itu setiap kita mau sholat subuh ya, sholat subuh, saya tuh dengar ajan itu kayak adem aja dengarnya. Di situ saya dijepit tuh sama keluarga saya, dijepitnya, kamu selama hidup kamu cuma bisa jadi beban, nyusahin, kamu tuh harus banyak ke gereja, gini 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 gini. Saya bilang, buat apa saya gereja kalau hati saya masih bengis kayak kalian pada semua. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Kembali lagi nih, kita bertemu dan bertatap muka dalam bincang-bincang kita bersama mu'alaf tentunya. Yang berkesempatan kali ini setelah kita libur bersama, puasa bersama, dan lebaran bersama, akhirnya kita bisa berjumpa dengan permisa atau sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Nah teman-teman sekalian, sahabat wakaf sekalian, kita alhamdulillah pada saat ini kedatangan tamu yang rumahnya nggak jauh, dekat dari Depok. Beliau namanya Juminton Kurnia, atau kita biasa panggil namanya Bang Minton ya. Tadi kita sempat mendengar ceritanya, Masya Allah, agak-agak seru ya. Ini patut teman-teman sekalian simak bagaimana kisah selanjutnya. Kita langsung aja nih sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat bang. Tadi naik kereta ke sini. Iya bang. Dari Depok ya? Dari Depok. Rame nggak tuh di kereta tuh? Wah, sepi sih bang, beda. Sepi. Di kereta. Iya, beda sama waktu lebaran ya. Iya. Nah, Bang Minton nih, Bang Minton kan sebelumnya di agama sebelumnya kan Kristen ya? Kristen Protestan atau? Protestan. Protestan ya? Iya. Nah nih, kita pengen tahu nih Bang, teman-teman sahabat wakaf ini, dulunya nih Bang Minton ini di Kristen tuh dulunya seperti apa sih? Apakah dulu tuh jadi anak yang baik, misalkan rajin ke gereja, misalkan ikut pelayanan ini atau pelayanan apa gitu? Seperti apa sih dulunya Bang? Sebelumnya sih saya dulu itu bang, namanya waktu SD saya kan, saya tuh rutin dengan namanya sekolah minggu. Oh, sekolah mingguan. Iya, namanya ibadah, sekolah minggu. Nah, setiap hari tuh saya rutin sampai saya beranjak dewasa. Tapi semenjak saya masuk ke SMP, di situ saya sudah mulai berkurang. Gara-gara namanya saya dulu hidup saya broken up ya bang ya. Namanya orang tua sering, ya nggak tahu lah, berantem mulu di rumah atau bagaimana. Jadi saya tuh di rumah itu kayak masa tertekan. Jadi situ saya kabur lah dari rumah. Oh. Nah, semenjak saya kabur dari rumah itu, selama 2 tahun saya kabur dari rumah nggak balik-balik. Di situ saya tidak pernah kenal lagi namanya apa, kayak gereja, kayak ibadah. Jadi hidup saya tuh udah benar-benar amburadul sih kalau dibilang. SMP tuh? SMP bang. Berarti sekolahnya putus tuh? Sekolahnya putus di SMP. Ya Allah. Gara-gara ya itulah namanya kita hidup. Siapa sih bang yang tenang namanya berumah tangga, orang tua kita lihat apa hari kita berantem mulu, pukul-pukulan. Ya Allah. Kan kenanya kan ke batin bang. Iya. Jadi saya situ juga udah mulai lah namanya merenggangkan dengan agama saya lah istilahnya. Saya hidup di jalan luar lah, jalan orang berdosa kalau dibilang bang. Tidur di mana? Itu saya sering tidur di masjid. Di masjid? Iya, saya tidur di masjid setiap malam.
Kalau namanya nyari makan, saya parkir, saya cari ngamen, cari uang, ya kan bang. Selama 3 tahunan juga lah saya begitulah kehidupan lah. Nah, dari situ saya juga pernah ada keluarga juga, pernah ketemu saya nih ngejemput saya buat balik ke rumah. Nyariin ya? Saya nggak mau ya kan. Terus ngajakin ke gereja juga buat ibadah supaya saya bisa lebih tenang. Tapi saya juga tetap nggak mau kekeh. Saya tetap ikut teman saya. Di situlah bergaul-gaul. Nah dari situlah saya punya teman tuh bang. Ada juga sih satu frekuensi ya. Bandelnya lah kalau dibilang ya. Tapi yang saya salutin sama dia meskipun dia bandel, dia sudah bertobat sekarang. Oh, dulu tuh bandelnya gimana tuh, maksudnya bandel tuh? Mabok-mabokan. Oh, mabokan. Terus minum-minum apa itu namanya? Obat-obatan. Oh, Ya semuanya lah yang barang haram lah kalau dibilang bang. berurusan sama ini juga? Sama pihak berwajib? Sama polisi, sama semuanya lah istilahnya. Oh, ya Allah. Namanya di dunia gitu kita nggak pernah kenal, nggak inget Tuhan lagi bang. Kan gitu. Nah di satu sisi itu saya yang bikin merubah saya ini bang. Saya tuh ngeliat teman saya tuh yang dari dia nakal, dia apa semua, sering ditangkap polisi gimana, tapi dia bisa bertobat bang. Itu dia yang saya salutin, dia bisa bertobat. Dan emang sih yang saya lihat ini kan, saya kan bukan mendukung dengan agama saya, tapi dia ini kan orang Islam. Tapi saya salut sama dia, dia ibadahnya itu salut bang, rajin. Ditambah lagi dia sekarang udah berbakti dengan orang tuanya. Setiap ada cara kayak ceramah itu dia ikut datang pengajian gitu. Saya penasaran dong. Kayaknya adem banget kalau hidup punya Tuhan ya kan. Iya. Sementara hidup saya ya Kristen dibilang enggak, ini dibilang enggak. Sampai saya pernah juga dibilang ateis lu, nggak punya Tuhan lu ya, katanya gitu ya. Ya saya jawab, itu urusan gua, bukan urusan lu kan gitu. Dosa-dosa gua nanggung. Tapi tetap bang, meskipun kita ngomong begitu, tetap itu nanti setiap kita sendiri kita kenanya ke hati, kita pikir, iya juga ya, kita hidup ini kan punya Tuhan. Sementara yang di bumi ini yang diciptakan sama itu harusnya ada penciptanya, Tuhan. Napas dari mana, kehidupan kita dari mana. Terakhir saya cobalah untuk berinteraksi dengan teman saya ini bang. Saya bercerita, bro, gue capek hidup gini mulu bro. Apalagi kehidupan gue dulu kan, lo tau dia ceritanya gimana. Lo kira-kira bisa bantu gue nggak untuk biar seperti jadi elu, misalnya yang bisa jadi merumbuang ya sifat-sifat yang jelek dulu lah gitu bang. Bisa aja, tapi emang lo kan orang Kristen. Ya gue juga Kristen, gimana ya bro, bukannya apa, di dalam Kristen itu juga masih banyak yang ganjil bagi gue. Oh gitu? Iya bang. Maksudnya ganjil itu saya bukan nyepelin, saya nggak ada berpihak di mana ya bang ya. Iya. Saya ini netralis ya kan. Saya juga nggak menjalankan agama saya yang dulu ya. Ini keganjilan pribadi lah gitu ya? Iyalah. Keresahan gitu. Saya cerita sama teman saya, kenapa lo emang dengan agama lo yang dulu? Ya enggak aja bro, ya masih maaf kata ya, gue bukannya apa ya, kan ini saya lagi cerita sama teman saya nih bang ya. Maaf kata bukan apa ya, Kristen. Sekarang yang gue bingungin orang Kristen ini bro, panggilnya bro lah ya istilahnya. Iya. Bro, kan Tuhan Yesus itu kan nabi, ya kan? Istilahnya kan kalau di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus itu Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini kenapa di dalam Kristen ini kok jadi Tuhan Yesus itu seperti Tuhan? Padahal mah di atas Tuhan Yesus itu kan masih ada namanya Allah Bapa. Iya. Nah, kalau di dalam Islam, umat Islam manggilnya Allah, ya kan? Nah, kenapa nih yang orang Kristen ini kok jadi Tuhan Yesus ini yaitu Tuhan, bukan Allah kalau dibilang. Nah, terus kedua, Tuhan Yesus mati kan di kain kafan. Agama mana yang meninggal di kain kafan? Islam kan? Nggak ada di peti mati Tuhan Yesus dikuburkan. Iya, pakai jas. Nah, pakai jas, dinyanyiin lah apa kan, enggak. Nah, terus Tuhan Yesus waktu itu kecil disunat nggak?
disunat katanya. Nah, agama apa yang menginginkan sunat? Islam. Emang ada Kristen sih bagian sunat, tapi untuk dia buat demi kebersihan, iya, kesehatan. kesehatan. Baik juga orang Kristen yang nggak disunat. Iya juga sih dia bilang. Coba dah, lu sabar aja dulu. Gue coba nanya sama ustadz gua. Iya bro, gue minta tolong. Gue hidup gue gini-gini mulu, gue nggak punya Tuhan, hidup gue jadi bener-bener hancur-hancuran. Kadang dibully orang yang terdekat, kadang diremehin, sakit bro. Meskipun emang gue dulunya, emang sifat gue dulu sih yang bejatnya itu ya kan. Iya. Di satu sisi tuh, bang, ngobrol udah mau apa ustadz, istilah teman saya ini kan, diajaklah ketemuan. Nah di situ saya ceritanya sama seperti yang tadi ke ustadz itu. Nah saya dimualapin lah ini, tapi saya belum. Di tahun 2014 saya itu mualaf pertama. 2014. 2014 mualaf pertama. Di daerah Cawang. Iya. Di daerah Cawang, di rumah susun ada masjid itu. Ya kan situ. Tapi saya mualafnya cuma di ya sekedar syahadat aja. Iya. Nggak dapat kayak surat atau gimana gitu ya. Nah, terakhirnya saya sudah diarahin. Ya kan? Sudah untuk dibimbing untuk belajar buat sholat, buat apa, sama ustadznya diarahin. Tapi di satu sisi hati saya itu masih belum benar serius, bang. Masih tergoda dengan dunia gelap saya lah. Pada saat itu ada yang mau ngajarin nggak, ngebina segala macam? Nggak ada sih, ya? Nggak ada. Gitu. Nah, jadinya kan kalau itu kan udah nih syahadat aja. Nah, untuk belajar untuk ininya itu niat dari hati lu. Kayak istilahnya untuk yang kayak saya ini kan nih, kayak ada tuh dari anggota MCI di Depok itu kan Bu Fenti namanya kan. Iya, Bu Fenti. Nah, dia tuh ngajar, ayo Ton, kamu belajar sholat. Jadi kayak ada yang ngajak gitu loh bang. Nah, saya belajar sholat, nanti kita sama-sama tuh belajar buat baca Al-Quran. Kita belajar dari Iqra, belajar dari ini, kita sama-sama. Kan jadi kita itu jadi semangat bang. Betul. Jatuhnya iyalah saya mau sampai kapan begini ya kan. Nah, tapi kalau yang dari satu sini beda. Saya kembalilah seperti dulu lagi. Pada situ syahadat. Nggak ada pembinaan. Nggak ada apa. Dalam 3 hari 4 hari. Luntur. Lunturnya itu kenapa ya? Saya bingung. Ini saya baca Al-Quran gimana tulisannya. Terus kayak nggak ada yang nopang saya gitu bang, buat semangat. Nggak mungkin saya nanya ustadznya terus ya kan. Saya malu lah bang. Kan gitu. Saya kayak dulu lagi. Balik lagi kayak dulu. Mabok-mabokan lah. Cari duit yang bener lah. Apalah. Urusan nama ke polisi. Nah, terakhir teman saya juga datang gitu. Lu gimana sih udah syahadat? Tapi lu balik ke dulu. Ya mau gimana bro? Gue syahadat juga gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngebina. Bukan dia, emang sih gue udah gede. Gue juga harus bisa bergaul dengan ini. Tapi kan tahu bro, namanya orang berdosa itu pasti harus ada yang ngebina bro. Supaya dia gak bisa jalan ke baik lagi. Iya betul. Bener kan bang? Betul banget. Gitu. Nah, iya juga sih. Tapi tergantung diri lu sendiri gitu. Ya tergantung diri sendiri juga sama aja bro. Ya, kurang cukup. Kurangnya ini juga, kecuali lo ini. Ya udah gitu lagi bang. Nah dari situ lagi saya. Berapa tahun tuh? Apa balik lagi gitu kan? Itu saya mulai 2014, balik lagi 2016. 2016 balik lagi ke dulu lagi? 2014. Cuma berapa bulan? Hitungan bulan aja. Iya bulan. Hitungan bulan terus Hitungan balik bulan. lagi. Iya. Seperti dulu lagi. Seperti dulu lagi hitungan bulan tuh. Hidup seperti dulu gitu kan, mabok-mabokan sampai tahun. Sampai tahun 2016. 2016. Nah, di situ saya kan udah tinggal nggak punya rumah, nggak punya apa lagi kan, dari di jalan. Ada sebenarnya rumah. Tapi namanya rumah saya begitu, saya nggak mau balik, bang. Ya, kondisinya masih seperti itu. Di tahun apalagi juga kan
Di tahun 2016 itu saya sering tidur. Kalau saya buat nakal saya sih main di luar, tapi kalau saya nggak tahu kenapa buat istirahat tidur itu di masjid terus saya cari. Oh. Itu yang saya bingungin. Kenapa setiap di masjid itu, setiap kita mau sholat subuh ya, sholat subuh, saya tuh dengar ajan itu kayak adem aja dengarnya. Lantunannya beda dengan saya nggak membandingkan dengan yang gereja ya. Kalau gereja kan kita kayak nyanyi-nyanyi, Iya. haleluya, atau bagaimana ya kan. Saya kan nggak ngerti kalau namanya. Kalau di kita sholat kan subuh itu kita kayak berdoa. Ibadah, berdoa, kayak nggak nyanyi-nyanyi gitu. Kayak tuh adem, pikiran tenang. Terus orang-orang di masjid itu tuh kan saya di masjid itu ada marbut ya. Orangnya baik-baik bang. Oh, Masya Allah, baik-baik. Iya, baik-baik. Kadang saya ditanya, kamu udah makan belum? Kadang meskipun dia juga susah, saya juga susah ya. Ya. Tapi buat sekedar dia Nyediain. nyediain, minumnya ada roti. Siapa tahu kamu belum makan. Di situ saya tersentuh bang, hati saya. Oh, Masya Allah. Nah ya udah lama-lama ngobrol, bercerita gitu ya kan. Ini dia tahu Mas Kristen gitu ya. Tahu. Eh, Tapi saya juga pernah ngomong juga, saya pernah mualaf Oh, kayak gitu. begini-begini. Tapi itu dia juga ngasih satu arahan, kasih nasihat lah yang bagus dengan saya. Ya udah, saya setiap hari bergilir dengan gitu. Tapi saya tetap aja apa ya kalau dibilang saya tuh bebel sih orangnya. Dikasih nasihat nggak bisa, dikasih ini nggak bisa, cuma sekedar gini. Tapi saya tetap menghargai orang yang baik bang. Saya dia ngobrol, kita denger, iya nasihatnya. Beda sama orang ngasih tahu nih, kita ngelawan, gitu bang. Nah, di situ saya, udah tetap aja di masjid itu saya masih belum mualaf bang. Saya masih bimbang dengan hati saya. Berjalan dengan iring di tahun 2020, pas juga situ orang tua saya meninggal. Oh. Di situ saya di situ juga dicekel sama keluarga saya. Oh. Yang orang Kristen ini. Kan tahun 2020 tuh orang tua saya meninggal, ibu saya. Tapi saya juga nggak tahu kan dia namanya saya udah nggak tinggal di rumah, udah bercerai pun saya nggak tahu ya kan. Orang tua pisah. Pisah sama suaminya, Saya balik situ, ibu saya ini jadi janda lah istilahnya. Tapi sudah meninggal di bulan Mei tahun 2020 kena saraf kejepit. Gitu. Nah, saya di situ datang lihat. Di situ udah ada peti mati. Terus ditambah lagi ada pendeta untuk berapa ya? Bernyanyi-nyanyi lah saya yang ini menunggu keluarga atau gimana. Tapi di fase peti mati itu saya situ keluarga saya banyak bang, kumpulan orang Batak. Masih jatuhnya orang Kristen. Tapi kalau saya sih masih udah ateis ya bang ya. Iya, iya. Masih belum percaya lah istilah gimana gitu masih ini. Di situ saya dijepit tuh sama keluarga saya. Dijepitnya, kamu selama hidup kamu cuma bisa jadi beban nyusahin. Kamu tuh harus banyak ke gereja gini. Saya bilang, buat apa saya gereja kalau hati saya masih bengis kayak kalian pada semua. Saya tahu maksud kalian kesini mau ngapain. Dulu orang tua saya sakit juga, mana ada kalian mau merawat. Nggak usah bawa Tuhan dah, nggak usah bawa Tuhannya Yesus atau gereja lah sama saya. Buat apa bawa Tuhan Yesus tapi kalau hati kalian bengis kayak gini. Tetap aja sifat kalian kayak setan. Saya situ sampai digampar mulut saya bang. Sama dari kakek ibu saya kan. Kamu so ngajarin gini-gini masalah Tuhan ya kan. Kamu aja gereja aja enggak, ini apa enggak. Digitu. Ya itu urusan saya sama Tuhan daripada saya punya agama tapi ngebengis kayak gitu. Apalagi cuma pas meninggal orang tua saya kalian datang mau ngincer hartanya doang. Iya bang, orang itu ngincer harta ibu saya. Oh, memang warisan itu dibagikan ke keluarga apa gimana? Kakak mama yang sibuk. Oh. Kayak gitu. Sampai saya juga pernah dengar katanya di kartu keluarga saya mau dibikin mati di kelurahan, udah nggak ada. Ya Allah. Kan mana bisa bang? Biar supaya nggak dapat Biar nggak dapat warisan, jatuhnya ke kakak mama. Tapi tetap orang itu bersekongkol ngebikin warisan Ya itu. Allah. Itu ada adik kakak, maaf. Kalau itu ada sih adik, tapi adik angkat dari rumah sakit. Oh, adik angkat. Tapi Iya. bukan satu darah gitu. Bukan. Bukan. Ya. Tapi semakin adik angkat saya tetap sayang meskipun dia orang masih ikutin dengan agama
hak dia lah istilahnya gitu, saya nggak bisa ini ya bang ya. Hmm. Nah dari situ saya diserang gini, sampai ibu saya meninggal, dikubur nih dalam 5 hari. Hmm. Kan harus cepet-cepet tuh ya bang ya. Iya betul. Cuman emang kalau dalam saya sih nggak boleh, kita udah meninggal nggak boleh lama-lama ya, kita harus Iya, kubur, betul. kita doain kan, biar tenang arwahnya kan bang. Di situ saya kabur, saya diusir tuh dari tempat ibu saya rumah, saya nggak dibolehin tinggal situ. Ya Allah. Saya dipaksa buat tanda tangan apa tuh namanya, saya kan dulu nggak ngerti hukum ya bang ya, tanda tangan kayak apa sih, kayak memindahkan apa sih namanya itu kalau warisan gitu bang, jadi hak gitu kayak ini saya alihkan ke dia, jadi dia Iya. ngurus gitu, apa namanya saya, Surat kuasa gitu. ya kayak gitu. Saya nggak tahu tuh masalah hukum gitu bang. Namanya juga saya tamatan SD, hidup saya juga begitu kan. Terus saya dibuang dari rumah itu, pergi lo jauh-jauh. Nah dari situlah saya kenal dengan istri. Istri dulu kan pernah tinggal, istri tinggal di kontrakan ibu saya. Dia dulu yang dipercaya ibu saya buat mengginikan apa namanya, kos-kosan. Oh, Muslim, istri muslimah. Muslim. Oh muslimah, gitu, Masya Allah. Ngobrol lah kami berdua, Oh. saling inilah. Dulu emang belum ada sempat ini hati ke hati lah Iya, istilahnya. baru sharing-sharing. Aduh biasa sharing ngobrol aja gitu lah, ya. iya. Ini gimana sih tempat tinggalnya, masalah orang tua lah, ibu. Mana sih ibu saya dulu ini. Dia pun juga bercerita dulu apa-apa ibunya waktu sakit nggak ada keluarga yang datang. Jadi kata istri mah saya terus yang dikasih kepercayaan, ngambil uang kosan, setoran. Oh dipercayain. Dipercayain ibu saya. Ibu saya juga sayang sama dia juga pernah dulu cerita ibu saya. Oh. Waktu saya pernah tuh komunikasi sekali di tahun 2016 itu, saya pernah komunikasi sekali. Ada seorang cewek ngekos itu, dia sambil kuliah, ambil kerja. Dia ngejaga, ngebantu ibu. Dia orang Islam. Oh, saya bilang ya udahlah bagus kayak nanti. Saya disuruh balik juga kan, saya juga tetap nggak mau. Masih pengen, belum inilah, saya belum capek lah, masih pengen puasin dulu gitu. Nah tahun 2000 itu lama-lama saya ngobrol ini, saya juga nggak punya tempat pengaduan untuk bercerita. Saya ceritalah ke istri saya ini sebelum jadi istri ya bang. Kita ngobrol, saya ingin. Lama-lama ya udah, kami ini jadi ada rasa lah istilahnya gitu. Nah saya cerita, saya pernah mualaf gini, ya kan. Saya cerita, tapi saya balik lagi, kata istri, coba kamu itu kalau coba kamu mualaf lagi, saya akan bantu buat mencari ustadz atau bagaimana ya kan. Saya begitu. Tapi kamu mualaf itu dengan niat hatimu sendiri, jangan gara-gara terpaksa dengan kemauan, keadaan. Entah gara-gara saya gitu kamu mau nikahin saya karena saya Islam, kamu masuk Islam, jangan. Kata istrinya gitu. Enggak kok, saya emang dari dulu kayak lihat hati saya itu masuk Islam. Kenapa saya niat? Hidup saya itu perjalanan sudah jauh. Saya bilang istri saya juga di masjid, sering tidur di masjid setiap malam, sering dengar ceramah, kadang ustadz saya di pinggir dengar, tapi sekedar ingin dengar aja. Iya. Masih belum niat itu. Jadi kayak membedakan saya waktu dulu Kristen di sekolah minggu, ibadah pas di gereja, saya dengar lagi dengan ustadz berceramah bagaimana. Ya sekedar menghiburkan adem diri lah, kan gitu. Nah udah, terakhir dibantu istri tuh gini. Nah Patis itu saya mualaf lagi bang, di daerah Cililitan. Iya, saya tinggal di Cililitan. Dulu saya kan kerjanya di Antaraja. Oh dia itu ya Antaraja. Iya, di Cililitan tuh. Nah Cililitan saya mualaf di situ. Sekalian saya nikah dengan istri saya. Tapi di situ saya mualaf, nikah dengan istri, cuma masih di bawah tangan. Enggak, cuma tidak administrasi ya. Iya, nggak dapat buku nikahnya. Gitu bang. Yang penting saya kan ada wali, ada wali, saksi, penghulu, iya. Ada mahar. Ada mahar. Nah, istri saya nikah. Tapi kami nggak punya buku nikah lah, nggak dapat.
Nah di situ saya tetap udah nikah jalanin meskipun pernikahan kami tidak direstui Oh, karena saya masih dibilang kafir sama? sama orang tua si perempuan Oh gitu. gitu. Saya dikatain kafir, saya nggak direstuin, tapi istri tetap kekeh sama saya. Ya Karena udah. istri yang lihat langsung kan, Ah, ah. menyaksikan dan sudah. Nah, kalau orang tua dari perempuan kan maunya gue udah capek nih nyekolahin lu sampai gadein rumah, sampai lu kuliah, kerja, sampai lulusan D3, keringat dengan darah, ya kan. Tapi lu dapetnya cuma orang kafir. Saya dibilang kafir. Istilah kafir tuh ya apa ya? Emang nyesek juga sih dengarnya kafir ya. Padahal niat hati kita itu pengen bener-bener pengen muslim, pengen punya Tuhan. Capek hidup begitu mulu, kan gitu bang. Tapi tetap orang tua bilang kafir. Udahlah, saya diemin aja. Saya fokus ke istri saya. Dan mempunyai anak pertama aja pun kami tetap mertua tidak mengizinkan buat untuk salaman aja tetap dia nggak mau bung pak, nggak usah. Saya nggak nyalaman sama tangan kafir. Saya juga sempat kecewa ya. Emang ya sih Islam begini banget sih. Tapi saya nggak mungkin lah. Mertua saya itu paham dengan agama Islam. Setiap ngobrol dengan saya itu mas sekedar doang. Dia kalau setiap ngobrol sama saya itu selalu membawa agama. Selalu bercerita tentang Al-Quran, ayat apa. Tapi tetap salah saya itu, kenapa sih saya selalu dibilang kafir? Kafir. Sampai saya bilang, saya minta tuntunan dari Bapak untuk mengajarkan saya supaya lebih baik, untuk membina saya. Dia kayak nyepelein apa ya bang? Kamu kan bisa cari ustadz yang lain, dikit deh. Nyesek dong bang, dikit nama mertua sendiri. Tapi ya udahlah. Dengan berjalannya kehidupan, saya mikir dengan kehidupan makan istri saya kerja dengan ini, dengan itu. Saya buat untuk belajar aja juga, ya jadi berkurang. Sekarang juga kerjanya ini Masih sambutan. Sambutan. Tapi alhamdulillahnya saya sekarang dengan istri saya itu benar-benar dituntun, diingetin. Beda sama dulu ya bang. Iya. Saya benar-benar sendiri, ya saya mau alap aja nih. Tapi nggak ada ngaren, bingung dong. Kayak patung. Gua mau alap, tapi nggak ada yang ngarahin. Ya. Kalau sekarang ada yang ngingetin. Ada yang ngingetin. Ini gitu bang. Saya yakin saya belum dapat suratnya resminya. Datang lagi istri, sabar aja sabar. Yang penting kerja. Coba rutinin sholatnya. Pas itu kan sebelum ke NKI ya bang ya. Tapi tetap istri saya sholat masih bolong-bolong. Masih apa ya, stres lah jatuhnya bang ya. Stres. Karena saya cuma mikir fokus kerja. Anak saya tambah istri itu waktu masih anak pertama. Ya kan biaya lahiran, biaya apa, biaya ini. Jadi otak saya itu nggak mikirin ke ibadah bang. Nah jadi otak saya ini gimana ya dapat duit ya, buat lahiran, buat keperluan, buat ini. Terkadang saya mikir, ya Allah, dari mana lah saya bisa dapat kerja dengan gini. Sementara kehidupan saya ini benar-benar terombang-ambing banget. Tambah lagi kan penghasilannya cuma dari saya doang gitu. Masalahnya di rumah sakit kan nggak gede, nggak kecil. Ya, belum lagi buat beli baju bayi, buat ini. Di situ saya selama 2 tahun saya itu nggak ada ibadah juga bang. Setelah menikah. Setelah nikah Fokus kerja duit, ya kan. Tambah lagi saya dulu hampir goyang juga, ya kan. Tambah lagi juga mengurus apa ya, akte kelahiran anak nggak ada buku nikah. Iya, Ya itu kan nggak bisa bener kan. Masalah itu jadi masalah. Nah saya benar-benar pusing lah bang mikirin semuanya. Tapi saya nggak mau melibatkan istri saya, kasihan. Karena seorang suami itu yaitu tanggung jawabnya yaitu menafkahi dan apa satu lagi tuh bang namanya saya lupa, nafkah batin ya. Ya, nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir dan batin. Itu kan sebagai seorang suami. Saya pikir sendiri semuanya. Nah di situ saya juga bingung. Ditambah anak pertama belum punya akta kelahiran. Itu kan perlu buat sekolah.
tambah lagi udah punya anak kedua. Yang alhamdulillah aja sih anak kedua emang sih lahirnya prematur. Yang kali ini masih kayak ada gejala di kepalanya kayak peyang gitulah, tapi Iya, iya, iya. inilah nanti bisa ya kalau ada duit bisa lah diginin ya bang kan. Tapi saya dari anak kedua ini di tahun 2000, saya baru sih tahun 2024 di bulan Januari atau Februari saya ke kantor MCI bang. Oh, yang di ini, di sini, dekat sini? Deket tempat ini Ah, ah. ketemu Pak Romadi. Oh, Pak Romadi. Iya. Nah, di situ saya cerita lagi nih tentang mualaf saya yang kedua kalinya itu. Nah, sampai Pak Romadi aja pun nasihatin saya dengan apa ya, benar-benar mau nangis lah ngeliat saya sekalian dia berbagi dengan pengalamannya. Kenapa kamu kok dari dulu nggak pernah mau untuk taat untuk ibadah atau bagaimana? Saya cerita, saya Pak selama hidup saya sendirian Pak begini, saya tidak mau cerita ke istri saya atau gimana, saya nggak mau bikin stres istri saya Pak. Dan Pak Romadi pun cerita juga tentang masa lalunya sampai nangis ke saya. Terakhir saya berbagi cerita dengan Pak Romadi, saya bersharing. Terakhir saya baru dipanggil ke ruangan tuh bersyahadat untuk yang ketiga kalinya. 3 kalinya. Nah, ketiga kalinya. Dan Pak Romadi berpesan, semoga yang ketiga kali ini kamu benar-benar serius ya. Masalah apapun di dunia, ingat Allah. Sholat, Allah itu pasti akan bantu. Kita pun juga, bukannya apa kata Pak Romadi yang saya ingat, kita meskipun mualaf pasti ada juga cobaan. Nggak mungkin kita mualaf nih kita nggak ada cobaan, nggak ada. Nggak ada. Pasti ada cobaan yang mungkin bisa lebih berat, mungkin bisa lebih ini. Nah itulah yang dicoba dikasih Allah itu, kita semuanya bisa menjalaninya, bisa ini. Nah saya habis siap itu saya mualaf, divideoin. Nah siap itu barulah saya ada namanya sertifikat untuk mengurus data saya, untuk bisa nginin apa namanya ya data saya lah, mengganti KTP atau semuanya. Dan nanti kan buat nikah nanti juga saya perlu itu. Ya udah dari situ saya bang bener-bener udah saya tinggalin yang dulu itu semua. Saya juga tentang ini belajar apa namanya ya untuk serius. Nah dari Pak Romadi tahun 2024 ini kan bang, ini 2025 sih? 2025. 2025 bukan 2024, maaf ya bang ya. 2025 ya kan pas bulan Januari tuh ketemu lah Bu Pentin. Nah dialah yang membimbing saya bang, membimbing untuk ayo ikut yuk. Di sini kita ada pembinaan buat belajar sholat, buat ini semuanya. Dan saya juga cerita Bu Pentin tuh tentang mualaf saya. Dia juga sempat saya bingung ya, kok mualaf 3 kali. Yang kayak saya pernah cerita sama abang, saya juga pernah dibully teman saya. Kayak saya mempermainin agama, kayak saya apa namanya ngeremehin agama, pengkhianat tuh dibilang katanya. Kayak saya bilang sama teman saya, itu urusan saya sama Allah. Kita nggak ada yang tahu. Emang diri lu udah benar? Saya bilang, gue bener dong, kayak gitu. Kalau lu sebelum mau itu, sebelum lu meyakinkan keyakinan lu tuh lu harus yakin dulu, harus pelajarin. Manusia itu nggak ada yang sama bro, saya bilang gitu bang. Tapi tetap dia ngebully saya bang. Ya udah saya diem aja. Kasih istri udah diemin aja, blokir. Dia juga cerita ke Bu Pentin juga begitu. Kata Bu Pentin juga udah diemin aja. Udah kamu belajar sholat sekarang. Sama yang ngajarin anaknya Bu Pentin. Bu Pentin itu kan dari MCI juga ya, orang MCI dia Bu Retno. Saya gitu. Dia ngajarin saya. Yang gak pernah peduli omongan orang. Tetap semangat. Ingat kamu udah punya anak 2. Allah akan dengar kalau kamu benar sungguh-sungguh meminta kepada Dia. Apalagi kamu menjalaninnya dengan rutin. Ya Bu. Dan disitulah saya belajar sholat lagi. Saya dituntun. Nah, setiap saya ini ada malam minggu kan ada untuk belajar para mualaf.
Di situ saya belajar. Rutin saya belajar. Bukan saya di belajar situ ya. Saya juga di rumah pas balik dari sana. Saya jam 12 kan nggak bisa tidur tuh. Mungkin karena hobi begadang ya bang. Saya baca panduan buat sholat kan tuh dapat tuh dari Bu Romadin. Dari Bu Pentin juga dikasih juga Al-Quran. Dapat sajadah, dapat sarung. Setiap jam 12 istri saya tidur, anak saya tidur, saya situ belajar bang. Meskipun saya masih belajar menggerakkan sholat lah, istilah pertama ya bang. Saya mah terserah orang mau bilang saya apa atau gimana. Yang penting hati saya tulus. Saya ingin meminta kepada Allah dengan mengajarkan saya dengan yang sungguh-sungguh. Saya sudah yakin ini pilihan saya, agama saya Islam. Saya ingin belajar semuanya. Setiap jam 12 malam saya belajar terus. Belajar tuntunan sholat, belajar baca Iqra. Meski kalau menurut saya sebagai orang yang Islam yang udah dari kecil mungkin ketawa nggak saya bang ya. Ketawanya apa? Ini kan pekerjaan pelajaran anak-anak. Kayak gitu. Tapi kan namanya kita mau atau gimana kan, mau anak-anak mau apa. Yang penting hati kita serius. Yang penting hati kita ikhlas. Istilahnya ya itu urusan sama Allah lah. Kalau manusia, dengar omongan manusia nggak ada bisa-bisa. Kadang kita ketemu manusia yang selalu masa dirinya benar, nggak ngeliat keburukannya. Ya udah kita diam aja bang. Terserah dia mau menghina saya. Yang penting mas saya ingat anak saya, keluarga saya. Meskipun cobaan saya banyak dari mertua, dari apa. Saya ingin buktikan gitu loh bang. Sama mertua saya tuh bisa. Meskipun saya dapat bantuan dari istri saya doang ya. Mungkin saya bahkan mencari lingkungan yang circle-nya dengan agamanya kuat. Kayak kita pernah bilang sama abang lah, berkumpulnya di teman yang circle orang baik lah. Iya. Nah, di situ saya baca Iqra, diajarin istri ini. Bisa nanti saya dilatih tuh cara gerak sholat saya, diajarin istri, wudhu. Alhamdulillah saya sampai ini udah bisa. Tapi yang baca Al-Quran ini saya masih penuh belajar bang. Perlu waktu. Dan kita kalau baca Al-Quran Iqra misalkan, kalaupun salah juga insya Allah berpahala. Iya. Karena kan kita kesungguhannya pengen belajar dan bisa gitu, bukan main-main gitu. Iya. Insya Allah sih kan satu huruf juga pahalanya kan banyak gitu. Orang yang ngajarin juga kan dapat pahala juga. Iya, dia ngajarin. Abang gak usah malu. Abang gak usah dengar omongan orang. Abang belajar sholat. Ngapain kalau dengar orang mah gak ada habisnya bang. Saya juga belajar gitu. Kita sama-sama belajar. Bukannya saya pinter agama ya kan dibilang gitu. Sama yang kata yang ngajarin. Abang ini namanya siapa? Saya lupa ya. Ada 2 orang tuh. Pokoknya baik abang ini yang ngajarin nih. Saya baik. Sabar. Ya? Sabar deh kayak. Namanya para muala. Sekian masih pertama. Saya juga bukan orang bener. Kita sama-sama belajar. Yang penting pesan abang itu udah. Abang semangat belajar. Jangan dengar omongan orang. Abang kan ada pedoman tuh belajar pelan-pelan. Anggaplah abang ke sekolah di rumah, minta bantuan istri buat nemenin. Nggak usah dengar omongan orang, nggak ada habisnya. Orang mah ya begitu. Iya. Gitu bang. Nah pada saat itu Bang Minton ini sempat ini nggak dihubungi sama keluarga yang lama nih, mungkin baru-baru ini untuk balik lagi dapat iming-iming, diiming-imingin kayak gitu-gitu tuh? Di 2021 dicariin. Oh gitu. Iya. Dicariinnya itu ya saya diiming-iminginnya itu masalah harta warisan bang. Oh masalah harta lagi. Harta lagi. Nah. Suruh tanda tangan lagi. Iya suruh tanda tangan. Istilahnya kan ada tuh bang tuh dengan mungkin kuasa apa ya bang ya. Mungkin kita yang bikin kuasa nih. Tetap aja kan ada tuh bang tuh yang detail. Misalnya orangnya suruh datang. KTP-nya mana? Nah, orang tuanya punya KTP saya bang. Cuma taunya kan tanda tangan. Kan tanda tangan bisa palsu dong. Iya. Kan gitu bang. Karena nggak ada KTP saya, entah fotokopi. Lah di situ orang itu masih berunjuk buat hubungi saya, mencari saya. Nah, dan orang itu pun tahu saya di situ pernah mualaf juga. Tahu. Tapi orang itu nggak mikirin ke mualaf saya. Jadi pegangnya ke harta. Harta ya, supaya hartanya bisa diambil. Iya, gitu. jadi diiming-imingin. Ya udah sekarang gini aja nih. Ini kan ada adik. Jadi adik saya lah bantalannya buat
peluru orang itu bang. Hmm. Ini kan ada adik butuh sekolah buat masa depan semua. Saya bilang ya udah ambil aja, saya bilang ya kan, buat adik aja semua, buat sekolah buat sini kan, ngapain saya ikut repot. Ternyata nggak bisa, peraturan bank kan ketat bang. Ini kan semuanya. Jadi iming-imingin nih lagi, ya udah gini aja kamu, biar nggak berbeli tetap bagaimana, apa namanya, kamu ikut dengan kami aja, kita urus bareng-bareng, nanti penghasilannya kita bagi 2. Ini satu posisi ini saya mau dijebak bang. Saya udah punya feeling tuh nggak enak. Karena kenapa? Di saat saya balik waktu ke apa, melihat ibu saya meninggal, saya minta data atau apa, orang ini beralasan nggak ada. Cuma sekedar ngasih buku rekening BRI, BCA, Mandiri. Ternyata yang gedenya ini udah diumpetin, kayak uang deposito di BRI, surat rumah yang ada di bank. Di bank BRI itu semua surat rumah, emas, apa. Deposito aja sebesar total 310 juta. Dia diumpetin bang. Yang cuma tunjukin saya bank BCA, apa, buku BCA, Mandiri. Yang kosong-kosong. Yang emang ada duitnya, tapi kecil gitu loh. Kayak di BCA kan 30 juta, di Mandiri 7 juta. Ditambah lagi di BRI itu 45 juta. Ya itu, tapi itu semua nggak ada masuk ke tangan saya. Ya Allah. Diinin sama orang itu. Jadi saya dimingin-mingin, ini semua ya kan. Saya juga sempat disuruh ninggalin apa, istri saya. Jadi kan orang Islam gini. Jadi kayak ngajakin orang Islam atau gimana gitu ya. Apalagi dengan kas suku. Itu kan suku Sunda. Jadi bikinnya suku Sunda. Tapi saya tetap, itu hak saya sendiri. Itu terserah saya mau dia mau gimana, Pilihan sendiri. itu pilihan saya sendiri. Saya tetap mencintai dia enak adanya, meskipun resikonya saya mau ditinggalin ke depan nanti, itu urusan saya. Jadi orang ini menghasut buat ngejakin istri saya biar saya pisah, ya saya balik lagi ke seperti dulu. Tapi nggak mempan bang. Ya begitu, saya terakhir saya udah pilih gak enak, tapi saya terpengaruh juga, namanya saya nggak ngerti hukum ya bang. Sampai dibawa saudara saya, orang Polda, orang Polres tuh, rame-rame buat ngurus. Saya sedih dong. Iya sedih sih. Keluarga dari ibu, yang udah saya anggap paman, saya anggap bibi, saya anggap apa nih, matua lah kalau nggak sebataknya, mau angkat lah gitu ya, kayak kakak mau. Dia oke lah, saya percaya nih dengan ini, saya bantu nih ke Bank BRI nih semua nih, letakkan sistem. Nah udah dapet lah nih uang semua nih. Nah saya minta jatah saya dong. Masih saya minta jatah kan, ya nggak apa-apa lah, besar adik. Seenggaknya saya buat ada simpan buat kehidupan saya, buat kasih makan istri saya, anak saya. Ya udah, ntar uangnya saya bawa dulu. Udah di tas tuh duit, tas sama koper, sama emas sama semuanya, ya kan bang. Saya percayalah di situ bang. Nah di saat dia orang tua balik, di saat saya hubungin lagi besok ke depannya, ini udah agak susah bang. Alasan gitu ya, banyak alasan. Saya orangnya udah gak datang lagi ke tempat saya, entah nanya apa gimana kan. Bagaimana dengan pembagiannya? Oh ya nanti ya, saya masih di luar, saya masih ini, saya masih itu, ya kan. Kayak saya tunggu, nggak datang. Nah berlalu-lalu hari ya begitu aja bang. Ujung-ujungnya saya ke rumahnya, datang tuh ke daerah Jakarta Kota, Pademangan. Di Pademangan saya datang, nggak dibukain pagar sama sekali bang, dikunci pintu. Di situ saya sudah nggak punya uang sama sekali. Di situ saya nahan haus, nahan lapar, dengan berharap uang itulah gitu. Tapi dengan begitu caranya saya apa namanya, benar sakit hati lah, nggak dibuka sama sekali bang. Dan disitulah keluarga saya memblokir nomor saya, ngebuang saya, benar-benar ngebuang. Tambah lagi saya kan kena udah masuk Islam juga kan dengan orang itu, jadi saya benar-benar dibuang. Udah apalagi, saya cuma dapat capeknya doang sih. Iya, memang. Sedih. Ya memang kalau secara hukum Islam ya, yang saya ketahui memang tidak dapat sebenarnya, tidak dapat. Kalaupun memang dia akan larinya ke hukum, ada kompilasi hukum Islam itu memang
orang tua non muslim tidak bisa mewarisi anak yang sudah muslim. Begitupun sebaliknya, kita muslim ini nggak bisa mewariskan anak kita apabila ada anak yang non muslim gitu kan. Memang ini nggak bisa nih gitu. Dan sistem di Indonesia juga ada mengadopsi itu juga, kompilasi hukum Islam. Jadi dia mengacu kepada itu. Kalaupun nanti mereka serius untuk mempertahankan pakai pengacara dan bla bla bla, kemungkinan nggak bisa juga gitu. Makanya mungkin hikmahnya ya, Bang Minton, Allah ini pengen Bang Minton ini mungkin nggak mengharapkan ke situ, cari yang lain yang insya Allah lebih berkah dan sebagainya, walaupun rasa-rasanya Bang Minton punya hak itu karena kan orang tua sendiri dan sebagainya gitu. Mungkin Allah pengen cari jalan yang lain yang baik lah gitu. Nah kemudian setelah itu tuh udahlah pasrah aja lah gitu ya. Ya udah pasrah aja. Saya kan sebenarnya saya sudah pasrah Bang, tapi orang ini terus. Oh masih ini? Enggak, saya kan sebelum kejadian itu kan saya tuh sempat pasrah, nggak mau bantu. Nggak mau bantu awalnya ya? Iya, karena saya udah tahu niat orang itu benar-benar jahat sama saya. Tapi orang ini berusaha terus nih. Baik-baikin. Baik-baikin saya. Nah, di situ saya sebenarnya nggak meminta hak saya sih sebenarnya, maaf ya Bang kalau ini. Cuman ngerasa nggak enak digangguin terus gitu ya? Ya enggak, saya mikir hidup saya lagi begini ya kan, masa ya orang itu nggak nolong, nggak ngasih saya sebagian. Kan kayak yang saya bilang tadi kan Bang, nggak apa-apa lah buat adik lah itu semuanya kan. Saya kan saya masih diingat lah buat ngebantu keluarga. Ada anak, ada istri, buat seberapa ada orang tuh ikhlas. Itu loh Bang. Saya jadi nggak terlalu minta hak, karena kenapa? Kalau nggak ada saya, bukan saya ini ya, orang itu nggak bakal bisa mencarikan uang itu semua. Iya. Belum lagi yang di notaris harus ada saya buat tanda tangan, belum lagi ke pengadilan bikin hak asuh apalah bla bla bla. Iya betul. Nah ya udah, saya juga bilang sama keluarga saya nggak menginginkan itu semua, tapi ingat saya gitu, saya ada keluarga, ada istri, anak. Seberapa kali yang kasih saya bersyukur. Nah tapi sama sekali saya nggak dikasih. Ya gitu kan saya mengharap Bang. Saya sudah membuang waktu saya sudah, mending saya nemenin dia dikasih duitnya buat makan, buat kamu, buat anak saya. Enggak, saya nyari lagi malamnya, keluar ngamen, entah apa, nyari duit buat ngasih makan, beli susu, gitu. Ya seolah-olah ya udah, saya sampai di sana, saya dikucik gitu, bener-bener nyesek, sakit hati, kecewa, campur aduk Bang. Iya. Dengarnya juga nyesek banget sih. Ya udah terakhir, nah udahlah, gitu aja. Tapi saya percaya, saya berdoa, ya Allah. Balas. Ya Allah, saya yakin kok pasti dari hal ini ada hikmahnya yang Kau berikan kepada saya. Pasti ada balasannya buat orang itu. Namanya hidup itu pasti ada karma. Pasti orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Yang akan dilakukannya. Karena saya juga dulu kan saya juga merasakan juga apa saya berbuat jahat kepada orang, pasti saya kena batunya, kena saya rasakan. Maka saya yakin karma itu pasti ada dalam kehidupan. Apa yang kita perbuat pasti ada balasannya. Meskipun bukan dari kita, Bang. Gitu. Ya alhamdulillah ya, sekarang juga Bang Minton juga sudah ketemu komunitas yang bagus ya, dari teman-teman Mualaf Center, juga ngaji dan lain-lain. Insya Allah ini saya melihat, mungkin teman-teman sahabat wakaf juga ngelihat ini turning point ya, titik awal nih. Insya Allah nih Bang Minton nanti akan ketemu jalannya untuk menuju kebahagiaan ini. Amin. Apalagi kan punya anak gitu kan, ya Allah, anak masih kecil-kecil. Ini Bang Minton masih percaya ini ada rezekinya nih dia nih. Asik. Tinggal nih Bang Minton nih kuatkan hati, teguhkan hati, istiqomah, rajin beribadah, rajin doa, sholat, pasti Allah akan kasih jalan di situ. Insya Allah sih. Kadang dari kadang kitanya tuh bisa menjadi penyebab penghalangnya tuh rezeki ini anak nggak datang gitu kan. Karena kan kita yang bekerja. Bener, gitu kan. Kita yang berusaha. Makanya Bang Minton masih kuat juga, apalagi ada istri minta bantu kuatin istri kayak gitu. Kita doa gitu. Nah, kan tadi kan kita dengar ya Bang Minton kan tentang masalah ketuhanan ya. Konsep ketuhanan di Kristen itu tidak meyakinkan Bang Minton ini bahwa
Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan sebagainya. Kemudian Islam lah yang di pikiran Bang Minton ini sebagai agama yang benar. Allah adalah Tuhan, itu adalah fitrahnya satu gitu kan, iya. yang patut disembah gitu. Nah setelah menjalani ini, bagaimana perasaannya nih Bang Minton? Saya menjalankan dalam Sholat pertama kali dah pas bisa gitu tuh. apa ya, adem campur sedih sih, campur ya? kayak gimana gitu ya, kayak mau nangis tapi malu gitu loh. Nangis laki-laki saya nangis tapi kayak adem aja gitu. Dan kita sholat gitu kayak mendengar imam di depan itu dengan membaca ayat Al-Fatihah atau sesuatu apa ya, kayak adem ya gitu Bang. Beda dengan saya yang kayak dulu. Bukan saya membandingkan dengan agama saya dulu ya, saya tidak menjelekkan. Ya beda aja. Istilahnya saya kayak benar-benar adem gitu dengar lantunan Al-Quran itu di hati Pokoknya saya. hati tuh kayaknya tenang. Tenang. Jadi perasaan itu belum pernah dirasakan di sebelumnya gitu. Nah iya, jadi kayak kita stres di kehidupan itu Plong ngeplong. gitu. Nah udah kayak adem ya udah seperti itu. Tapi entah kenapa pada kita keluar mulai lagi lah pikirannya kembali. Ya. Tuh. Tapi ya itu yang satu kuncinya, pada saat saya sholat di masjid dengan imam dengan lantunan Al-Quran atau bagaimana, kayaknya adem, stres itu hilang lah, beban itu sementara lah misalkan Iya, gitu. iya makanya itu Bang. Kayaknya Sedih. sama deh kita semua nih para ayah, para suami ini memang ketika ibadah itu kita stress release ya. Iya. Kita kontemplasi, menenangkan diri, kemudian keluar dari rumah ibadah, dari masjid ya, kita memang fokus sebagai seorang bapak gitu kan. Iya. Kita cari uang kemana nih gitu Nah, kan. iya benar. Yang penting kita punya modal tenang, hati tenang, pikiran jernih, tinggal bekerja lah cari uang yang halal. Iya. Makanya kan sekarang apa jaga parkir di Iya, parkir. di Di Depok ya? Saya satu itu market tuh ada 3 lahan. Oh 3 lahan. Iya. Tapi mendapati lahan parkir ini kan kita tahu lah Bang. Iya. Pasti ada lah ini bandit-banditnya. Kadang saya nih kalau dari pagi sampai sore nih parkir di daerah Depok dekat Gudang Lajadah, Simpang Depok. Simpang Depok. Nah, nanti kalau udah agak jam 6 sore nih, saya pergi ke Cililitan. Itu PLN. Oh. Nah, daerah PLN dekat Kelurahan Kramat Jati itu saya rasa. PLN. Nah, itu di situ sampai jam 11. Nanti dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Nah, di situ saya punya lahan juga di daerah Polsek Ciracas, Kamseko. Itu nggak tidur itu? Nggak tidur, terus melek Bang. Ya Allah. Paling nanti saya ngambil tidurnya itu dari jam 5 saya udah pulang ke Depok lagi. Jam 6. Nah, jam 9 tuh saya udah bangun. Parkir lagi. Ya gitu aja dulu. Itu kalau boleh tahu berapa sekali satu lahan aja? Kalau buat satu lahan terkadang sih tergantung ya namanya kita nggak bisa prediksi ya Bang parkir ya. Memang fluktuatif ya, naik turun gitu ya. Terkadang kita kalau yang dari Depok ini simpang nih dari jam 9 sampai jam 4 lah. Itu kan kita gonta-ganti ya. Teman juga kan Ganti sip sip ya. ya. Saya kalau saya kumpul-kumpulin itu kadang 50.000, 60.000 itu dari Depok ya Pak ya. Nah, nanti dari Cililitan kadang kita dari jam 6 start tuh sampai jam 11 malam tuh. Kadang 35.000. 35.000. Iya, kita berdiri. Ya Itu udah paling ini ya. Kalau sesuai kita kadang nggak bawa uang, kadang bawa 20.000, 10.000 dari PLN. Itu makan, belum mau makan ya. Kita Nahan lapar. puasa. Demi anak Bang. Nah, dari Kamseko juga yang jam 12 malam sampai jam 5. Ya Bang, tahun dia lah jam 12 malam sampai jam 5. Mobil mana sih mau kita parkirin? Ngarep ini. Kayak gitu. Tapi karena demi anak ya udah sabar. Mungkin mobil yang lewat. Nih, buat beli susu, udah beli pampers. Tambah lagi kita punya anak 2 Bang. 50.000 sasib itu kurang kalau istilahnya. Sangat kurang. Nah, sangat kurang. Saya aku ngerasa. pasti paham kan? Iya. Tapi kita ya udahlah bersyukur sama ya Allah, berarti ini rezeki saya. Meskipun saya harus muter otak lagi untuk ininya. Besoknya mikirin besok. Sedih sih jadi seorang ayah. Ya gimana? Tapi kita sudah
saya juga mau pengennya kerja. Saya kerja di Shopee, ada kadang nggak ada, kadang gajinya nggak jelas, dipotong di mana. Kebanyakan libur, kebanyakan juga membutuhkan karyawannya dikit, namanya kita dewe ya bang kan, saya kayak gitu, bantuan lah, bukan kerja tetap. Ya, ya. Nah gitu bang, kalau saya kerja juga, hari-hari saya dari mana makan? Iya. Istri saya nggak kerja. Iya. Sementara kita kerja kayak Shopee 2 minggu sekali. Kayak kita butuh harian bang buat makan. Iya, udah. Gitu. Jadi cuman kan gini ya, saya mikirnya tuh matematika Allah. Insya Allah Bang Minton jangan khawatir lah. Itu kan Bang Minton kan matematika manusia ya. Itu kita nggak bisa berpikir gitu kan. Cuman tapi Allah tuh kadang mencukupkan aja gitu. Ada aja bisa Ada makan aja, gitu kan. Benar bang. Itu maksudnya itu tuh hikmahnya tuh. Ya itu. Makanya saya mohon ya misalnya Bang Minton ini ya tetap ya istiqomah, tetap percaya Allah pasti akan cari jalan keluar. Amin. Gitu. Makanya tadi yang Bang Minton tuh secara pikiran dapat segini nggak bakalan cukup lah hidupin sendiri aja enggak gitu, apalagi dia punya anak istri, anak 2. Saya tetap bersyukur. Udah bersyukur makanya. Itu. Berarti maksud saya ini bang, maaf. Berarti ya rezeki Allah ngasih segitu, ya udah kita mau apa lagi? Iya, terima ya. Terima, bersyukur. Timbang nggak sama sekali dikasih ya. Iya. Makanya hidup itu kita emang udah jangan banyak ngeluh lah. Iya, jalanin apa yang ada. Apa rezeki kita yang dikasih, ya itu kita dikasih sama Allah. Kita harus banyak bersyukur. Yakin deh Allah itu pun nggak bakal tinggalin kita selama kita tetap menjalanin sholat 5 waktu kita dengan ibadah dan kita belajar. Rencana Allah itu indah kok, percaya aja itu sih. Kalau menurut saya udah. Iya. Baik Bang, mungkin pertanyaan terakhir ya Bang ya. Iya. Mungkin harapannya Bang Minton nih untuk Bang Minton sendiri sama keluarga tuh, harapannya ke depannya mau seperti apa nih Bang? Harapan saya sih dengan keluarga sih, saya ingin menjadi benar-benar pribadi dengan yang lebih baik. Dan saya ingin membuktikan tuh kepada orang-orang yang menganggap saya kayak dibilang pengkhianat atau apa ya istilahnya, sampai saya dibilang kafir sama ya nggak usah saya sebut lah bang. Iya. Saya ingin membuktikan saya itu benar-benar tulus dari hati saya itu bisa. Saya itu nggak seperti yang kalian omongin. Meskipun dulunya saya itu ya semua manusia itu punya masa lalu yang suram. Saya ingin buktikan. Saya ingin membagikan keluarga saya. Saya ingin membuktikan dengan mertua saya itu bisa. Saya itu nggak kafir kayak dibilang orang itu. Dan sama orang yang berendam-rendam mengucilkan saya juga. Saya bilang memainkan agama atau apa atau kayak nyepelein atau gimana. Hati saya nggak begitu. Mungkin di depan dia kan dia kayak menganggap saya jelek, tapi kan dia kan nggak tahu hidup saya dalam hati saya kan nggak tahu. Iya. Itu doang sih bang. Saya ingin menjadi yang lebih baik. Saya ingin membuktikan kepada keluarga saya tanpa dengan namanya masa-masa lalu saya yang diginiin lah bang. Saya yakin Allah itu akan menemani saya. Iya, pasti. Itu doang sih bang. Iya. Pesan saya dalam hati saya. Ya, amin. Alhamdulillah. Kita tentunya ya teman-teman sahabat wakaf yang nonton sih, insya Allah kan ya kita harapkan ya semoga ya tercapai harapannya. Insya Allah kita mengaminkan. Iya. Intinya juga Allah sehatkan nih Bang Minton. Amin. Sama anak dan istri, semoga punya, insya Allah pasti akan memiliki masa depan yang baik. Amin. Ya, anak-anak udah insya Allah soleh dan soleha. Laki-laki perempuan apa perempuan? Sepasang lagi, Masya Allah. Kita doain ya sahabat wakaf sekalian ya. Dan untuk tadi tuh Bang Minton yang nyinyir yang toksik tinggalin aja. Iya. Yang toksik itu kita blokir aja. Nggak usah kita temenin. Itu kita akan stuck, kita jalan dia kayak berjalan di tempat gitu. Kita nggak akan maju kalau dengerin orang-orang yang toksik. Tinggalin aja teman-teman. Ya kan? Emang. Baik sahabat wakaf, demikianlah bincang-bincang kami ya. Semoga dari kisahnya Bang Minton ini kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat bagaimana strugglingnya, pergolakan batinnya, dan kisah heroiknya tadi Bang Minton ini. Allah angkat derajatnya, kita doakan ya permisa, dan juga teman-teman bisa mengambil
pelajaran dari video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info terbaru dari kami. Kami undur diri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.